Kepanikan terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Tanah Sereal, Kota Bogor pada Senin dini hari 18 April 2016 yang lalu. Sekitar pukul 4 pagi, warga melihat kepulan asap keluar dari kamar yang dihuni oleh seorang pria yang bernama Solihin alias Rian. Teriakan minta tolong pun memecah keheningan, membuat para tetangga bergegas mendatangi sumber asap sebab mereka mengira telah terjadi sebuah kebakaran. Belasan warga kemudian masuk ke dalam kontrakan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat pintu kamar dibuka, api kala itu masih terlihat menyala di bagian tubuh si penghuni kamar. Dengan segera mereka langsung berusaha memadamkan kobaran api, sembari menjauhkan tubuh korban dari benda-benda yang mudah terbakar termasuk kasur. Namun setelah api berhasil dipadamkan, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Warga Tanah Sereal yang kala itu berhasil menjinakkan si jago merah dibuat kaget ketika mereka menemukan di sekujur tubuh korban ditemukan banyak sekali luka arahan benda tajam. Sementara di bagian kepala juga ditemukan luka akibat benturan benda tumpul yang keras. Temuan itu membuat warga sadar bahwa peristiwa tersebut bukanlah sekedar kebakaran, ada udang di balik batu. Dan sayangnya nyawa korban tak berhasil diselamatkan sebab luka yang dialami cukup parah. Saat kondisi kamar diperiksa lebih lanjut, sejumlah barang elektronik serta sepeda motor milik korban diketahui menghilang. Warga kemudian segera menghubungi pihak polisi dan melaporkan penemuan tubuh yang diduga menjadi korban penghilangan nyawa. Mendapat laporan dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan proses identifikasi. Tubuh korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut mengapa dia pergi dengan begitu mengenaskan. Dan benar, hasil otopsi menunjukkan korban mengalami sejumlah luka arahan benda tajam di bagian leher, dada, badan, dan kepala akibat benda tajam. Selain itu terdapat luka bakar di bagian perut hingga paha. Pada saat melakukan olah TKP, selain berhasil mengamankan tubuh korban yang bernama Solihin ke rumah sakit, petugas kala itu juga berhasil menemukan beberapa alat batu yang diduga milik korban. Kala itu petugas menduga-duga adakah kaitan benda-benda unik itu dengan kepergian korban yang diduga tidak wajar. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Dari keterangan yang pernah disampaikan oleh pemilik kontrakan namanya Ibu Astuti, penghuni kamar kontrakan itu tadi bernama Solihin alias Rian, yang merupakan pegawai di sebuah kantor notaris di Kota Bogor. Pria asal Banjarnegara, Jawa Tengah itu telah tinggal di kontrakan itu selama sekitar 4 bulan lamanya. Lebih dalam dikatakan Solihin dikenal sebagai sosok yang pendiam. Dia jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Setiap kali berpapasan, Solihin hanya lewat tanpa banyak bincang, sehingga nggak banyak tetangga yang benar-benar mengenalnya lebih dalam. Walau begitu, ada satu kebiasaan yang cukup sering diperhatikan oleh para warga, yakni hampir setiap kali pulang dari tempat kerjanya, Solihin sering banget datang bersama dengan teman laki-lakinya. Bahkan dari keterangan lain yang disampaikan oleh seorang tetangga, dalam 3 hari sebelum tubuhnya ditemukan mengenaskan, ada 3 pria berbeda yang sempat datang keluar masuk kamar Solihin. Tak jarang 2 sepeda motor terlihat terparkir di area kontrakan. 1 motor diletakkan di dekat pintu kamar mandi, sementara motor lainnya dimasukkan ke dalam kamar. Pemandangan itu beberapa kali disaksikan oleh warga sekitar. Kamar yang ditinggali oleh Solihin tidak terlalu besar, dengan biaya sewa sekitar Rp300.000 per bulan. Kamar itu cukup untuk sebuah kasur berukuran 1 orang dan beberapa barang pribadi dengan kamar mandi di dalam. Singkatnya, kerja keras petugas polisi akhirnya berbuah manis ketika petugas berhasil mengamankan seorang pria yang diduga adalah dalang di balik aksi ngeri ini. Namanya Denny alias Dede, seorang pria 28 tahun warga Kemang, Bogor, Jawa Barat. Pada saat diamankan, Dede tampak tunduk dengan wajah terlihat pucat, matanya sayu, dan sesekali berkaca-kaca ketika menjawab pertanyaan dari polisi. Di hadapan polisi, Dede mengaku dia sangat menyesali perbuatannya. Selama lebih dari 1 bulan dalam pelarian, ia mengaku hidup dalam rasa takut dan gak pernah benar-benar tenang. Bahkan Dede mengaku seringkali bertemu dengan korban di dalam mimpinya. Di dalam salah satu mimpinya, dia mengaku didatangi oleh Solihin dan bertanya, "Kenapa lu giniin gua?" Pengakuan itu disampaikan Dede saat menjalani pemeriksaan di Polsek Tanah Sereal. Hasil penyelidikan menggali fakta bahwa Dede dan Solihin telah saling mengenal dan menjalin hubungan yang cukup dekat.
Dari keterangan yang pernah disampaikan, keduanya kembali bertemu di kamar kos korban di Gang Sahabat, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sereal, setelah sebelumnya membuat janji dari Facebook. Ya benar, pertemuan itu disebut sebagai pertemuan kedua mereka, dengan tujuan untuk saling berbagi cerita alias curhat setelah sebelumnya mereka saling mengenal dari sebuah grup penyuka sesama dari aplikasi Facebook. Yang ternyata mereka berdua baik Dani maupun Solihin memiliki orientasi perasaan yang searah. Singkatnya, setelah janji itu tercipta, di malam itu Solihin alias Rian menjemput Dede di pinggir jalan, lalu mengajaknya masuk ke dalam kamar kontrakannya. Awalnya semuanya berjalan dengan normal. Namun pelan suasana yang awalnya tenang berubah menjadi keributan saat perbincangan di malam itu mulai mengarah kepada hal yang tak terduga. Iya, Deni alias Dede mengaku dan curhat kepada Solihin ingin mengakhiri orientasi gaya hidup yang selama ini dijalani olehnya dan kembali mau hidup dengan normal. Lebih lanjut, Dede juga mengaku bahwa ia sempat mengatakan ia ingin hidup seperti orang lain yang punya istri, anak, dan keluarga yang utuh. Nah, ucapan itulah yang diduga menyulut Solihin yang kemudian berkata, "Udah, kalau beda mah beda aja, lu sama gue aja." Kata-kata itulah yang menjadi pemantik malapetaka di malam itu. Dede yang bersikeras mau insaf, sementara Solihin malah nggak sama sekali memberi dukungan kepada Ade. Beda pendapat itu lalu melahirkan sebuah kondisi di mana Dede yang kala itu memuncak emosinya dan dia mengambil sebuah martil yang ada dalam kamar dan dengan martil itu ia arahkan dengan pasti ke arah kepala Solihin. Solihin sempat berusaha untuk melawan, namun dia nggak sanggup hingga ia pun kehilangan keseimbangan dan terjatuh membentur dinding dapur. Melihat Solihin sudah tak berdaya, Dede kemudian mengambil sajam di dapur dan mengarahkan benda itu ke tubuh Solihin hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah memastikan korban pergi, Dede yang panik berpikir tentang bagaimana ia dapat menghilangkan jejak kejahatannya. Terbesit di benaknya, dia lalu mengambil bensin dari sepeda motor Solihin menggunakan sedotan. Dan dengan bensin itu dia guyurkan ke tubuh korban dan singkatnya api pun kemudian membesar. Dede kabur membawa sepeda motor milik korban dan tak lupa ponsel dan kartu pengenal korban dia buang ke sungai dan selesai. Persidangan kasus penghilangan nyawa Solihin diadakan di Pengadilan Negeri Bogor pada tahun 2016. Melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Deni alias Dede bin Yayan dengan hukuman 14 tahun penjara. Penting ya untuk menjaga perasaan seseorang agar kondisi mentalnya tetap terjaga dan waras. Lanjut kisah kedua, datang dari Bekasi. Kisah ini terjadi di mana saat-saat pandemi itu menjadikan semuanya antara kamu dan aku terasa jauh. Di Bekasi, tepatnya di sebuah apartemen yang maaf nggak bisa disebutkan namanya, namun teman-teman bisa membaca link beritanya di kolom deskripsi. Pernah dibuat geger dengan penemuan sosok tubuh pria yang merupakan seorang yang sedang menjalani karantina di salah satu kamar di apartemen itu. Namanya Indra, 34 tahun, pria asal Jakarta yang diduga penyintas COVID-19. Nah, di tengah-tengah masa karantina yang sungguh membosankan itu, Indra yang adalah diduga seorang penyuka sesama mencari hiburan dengan membuka sebuah aplikasi khusus penyuka sesama. Niatnya kala itu dikatakan dia berencana untuk mendatangkan seorang terapis pria yang selain bisa memijat juga bisa, ya itulah. 30 menit setelah mencari sana dan sini, berjodohlah Indra dengan sebuah akun yang berfoto profil seorang mas-mas muda yang tentu ganteng. Singkatnya, setelah melakukan percakapan dan tawar-menawar, sepakatlah mereka dengan harga Rp300.000. Pria yang kemudian datang tak lama setelah order itu dibuat adalah seorang pria yang bernama Agus, yang kebetulan merupakan resepsionis di apartemen itu. Agus adalah seorang pria lajang 28 tahun yang dari keterangannya memiliki orientasi yang sama dengan Indra. Dari keterangan yang pernah disampaikan oleh pihak polisi, setibanya di lokasi, Indra langsung minta Agus untuk memijatnya. Namun sebelum pijatan itu dilakukan, Agus mengetahui bahwa Indra sedang terkonfirmasi positif COVID-19. Dan akan hal ini lantas membuat Indra berniat membatalkan pekerjaannya dan nggak mau melanjutkan sesi-sesi pijat-pijat manjanya. Situasinya kemudian berubah menjadi cekcok. Indra yang kepalang tanggung nggak mau begitu saja ditinggal pergi Agus yang telah datang dalam kamarnya. Sementara itu Agus yang merasa nggak nyaman dengan kondisi Indra yang sedemikian rupa segera buru-buru untuk pergi. Nah, dalam kondisi itu, Agus yang emosi dan marah segera mencekik leher Indra hingga Indra kehilangan nyawanya. Setelah memastikan korban tak bernyawa, Agus segera mengambil barang-barang milik korban, termasuk sebuah tas dan sebuah kartu kredit. Kartu kredit itu kemudian digunakan untuk berbelanja berbagai barang, diantaranya sebuah telepon genggam, drone, dan kebutuhan lainnya.
Polisi menyebut total transaksi yang dilakukan oleh Agus menggunakan kartu kredit milik korban mencapai 30 juta rupiah. Agus pun pergi hingga tubuh malang itu ditemukan tak lama setelah kepergiannya. Kasus ini terungkap setelah tubuh korban ditemukan di lantai 6 di kamar apartemen daerah Bekasi. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga singkatnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap Agus di tempat kerjanya 4 hari setelah kejadian. Atas perbuatan gila yang Agus lakukan itu, dia pun divonis oleh Pak Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan hukuman 18 tahun penjara. Nah, itu 2 kisah memilukan yang pernah terjadi di sekitar kita. Demikianlah 2 kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir